Halo kawan pajak, selamat datang kembali dalam podcast Opak Asin, obrolan pajak asik dan nyenengin. Senang sekali rasanya saya bisa hadir di studio lantai 15 di KPP Wajib Pajak Besar 2 bersama saya Yuselvi Dwi Septiana. Kita kali ini akan membahas dan berdiskusi hal yang menarik apa nih Mas kira-kira nih di pagi hari ini? Iya, memang kita hampir memasuki tahun baru ya di tahun 2025 ya, Lagi, 2 hari Mas. lagi. Nah, tentunya yang seperti kita ketahui bersama nih Mbak Dewi, Mas Asadi, nanti di awal tahun 2025 nanti mulai diberlakukannya sistem inti administrasi perpajakan atau yang lebih dikenal nih ya atau lebih familiar dengan sebutan Cortex. Ya. Kawan pajak sering udah menyebut-nyebutan Cortex. Betul, Cortex ini nanti akan mulai berlaku di 1 Januari 2025. Nah, apa sih Cortex itu sih Mbak Dewi? Oke, kita balik dulu ya. Betul, jadi Cortex itu adalah sebuah sistem layanan administrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang nantinya untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak dan juga kepada Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri, Mbak Dewi. Jadi kedua belah pihak akan Betul. mendapatkan kemudahan. Ya, urgensinya dibuat Cortex ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi menjadi satu, yang mencakup semua proses bisnis dari para wajib pajak tersebut. Nah, dengan adanya pembaruan sistem ini, tentunya ada beberapa regulasi yang mengikutinya, ya, mengikutinya terdampak langsung dengan adanya sebuah sistem yang baru ini. Ya, tentunya sistem apa? Ya, pada tanggal 14 Oktober 2024 yang lalu telah diundangkannya PMK 81 ya. Namun mulai berlaku mulai 1 Januari 2025. Tentunya di PMK 81 ini ada penyesuaian-penyesuaian nih yang mengikuti regulasi dengan diterbitkannya sebuah sistem Cortex tersebut, Mbak Dewi. Nah, PMK 81 ini disiapkan ya Mbak Dewi sebagai payung hukum dalam pelaksanaan PMK 8 Cortex tersebut. Cortex tersebut. Jadi si PMK-nya ini nanti menjadi payung hukum dalam pelaksanaan semua proses bisnis dalam Cortex tersebut. Jadi proses bisnis ini ada di PMK 81 ini. Jadi proses to be-nya betul. Gitu ya. Jadi dengan proses to be-nya tersebut mengharuskan adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap PMK-PMK yang terdampak langsung dengan adanya sistem Cortex tersebut. Jadi meliputi seluruh kodifikasi ya. Ada 29 PMK dan 3 KMK yang terdampak langsung. Betul, terdampak langsung dalam proses bisnis dari wajib pajak itu, sehingga dalam batang tubuh di PMK 81 itu dijabarkan nih ya penyesuaian-penyesuaian terhadap PMK tersebut. Lebih didetailkan lagi. Nah, di batang tubuhnya itu sudah mencakup di PMK 81 ada klaster-klaster yang perlu adanya penyesuaian PMK tersebut. Dibagi beberapa klaster. Betul. Nah, nanti kita akan belajar bersama nih Mbak Dewi, Mas Asadi. Klaster itu kita kupas tuh. Ya, namun mungkin secara detail kita mungkin nggak cukup waktunya ya. Karena ini banyak nih. Nah, tapi kita akan menjelaskan secara highlight-nya saja ya. Nah, sehingga nantinya wajib pajak bisa mengerti apa saja sih penyesuaian-penyesuaian yang ada di PMK 81 ini. Nah, tentunya di batang tubuh PMK 81 ini ada penyesuaian-penyesuaian pokok-pokok atau klaster-klaster seperti adanya klaster registrasi atau pendaftaran, Dewi. Kemudian ada klaster pembayaran. Kemudian juga ada klaster pelaporan. Dan juga ada klaster layanan administrasi ya Mas Asadi ya. Nah, administrasi perpajakan. Nah, nanti kita akan coba menjelaskan sedikit demi sedikit nih Mbak Dewi ini dari terma klaster-klaster tersebut. Oke, karena memang keempat klaster itu yang memang biasa dilakukan oleh para kawan pajak semua. Betul sekali. Ya. Oke, dengan banyaknya probis di dalam PMK 81 ini kita kali ini saya akan coba pertama-tama mungkin
dalam klaster pembayaran dulu kali ya, Iya, Mas ya. betul. Kita akan coba merinci apa aja sih sebenarnya yang diatur dalam klaster pembayaran gini, karena kan Iya. orang kalau kawan pajak berpikir kalau misalnya terkait pajak berarti bayar pajak nih Betul. gitu. Jadi kita bahas klaster pembayarannya dulu aja kali ya Mas ya. Iya. Bisa dijelaskan Mas ini gimana nih dalam klaster pembayaran ini Mas Adi atau Iya, saya sedikit menambahkan. Oke, Jadi gimana, PMK 81 itu kalau kita lihat itu dia semacam omnibus, Mbak. Omnibus Oke. dari beberapa PMK yang disebutkan Mas Sodi tadi, ada 29 PMK 29. dan 3 KMK ya. Oh, Iya. Itu dijadikan dalam satu payung hukum menjadi PMK 81. Nanti disebutkan juga di PMK 81 ada sekitar 470-an pasal kalau Pasal. gitu. Oh, 470-an pasal tuh. 470-an pasal. Berapa 470-an halaman itu pasal. kira-kira? Halamannya sampai 600-an tuh dengan lampiran. Oke. Nah, di PMK 81 ini kalau kita pisah-pisah lagi bagian besarnya, tadi Mas Dodi bilang ada empat klaster besar ya. Empat klaster besar itu pelayanan proses bisnis. Itu nanti di situ dijelaskan bagaimana kita mendaftar NPWP, bagaimana kita mengukuhkan PKP, termasuk ada di situ yang baru adalah sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP itu yang baru. Kemudian yang kedua adalah klaster pembayaran. Klaster pembayaran ini nanti yang baru yang nanti akan kita bahas, ada fitur yang baru ada di PMK ini yaitu deposit pajak. Oh, hal yang baru ini ya. Hal yang baru. Kemudian yang ketiga itu ada klaster pelaporan. Pelaporan itu ada pelaporan PPH, pelaporan PPN. Di situ juga termasuk nanti pembuatan bukti potong dan pembuatan faktur pajak. Nah, yang keempat itu nanti ada layanan administrasi perpajakan seperti SKF. Nah, untuk IG Live atau ya untuk LTO 2 Live kita kali ini kita akan membahas tentang PMK 81 terkait dengan klaster yang pembayaran. Nah, di klaster pembayaran ini membahas apa saja? Tadi kan ada 29 KMK yang berubah ya. Nah, di klaster pembayaran ini ada 4 PMK yang dilakukan penyesuaian. Yang pertama khusus itu di klaster pembayaran betul, khusus di klaster pembayaran nih. Ada 4 PMK. Ada 4 PMK yang mengalami penyesuaian atau perubahan atau bisa juga penegasan. Ada yang tadinya diatur dalam level per dirjen karena ini sifatnya penting maka dinaikkan di PMK 81 ini. Ada yang seperti itu. Bukan dicabut berarti. Bukan dicabut, itu malah menegaskan di PMK 81 ini. Nah, keempat PMK itu penyesuaian tentang tata cara pembayaran pajak yang sebelumnya di PMK 242. Kemudian PMK 187 pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang, itu disesuaikan juga di PMK 81 yang terkait klaster pembayaran. Kemudian ada lagi PMK terkait imbalan bunga, sebenarnya PMK 65 kemudian diperbaiki di PMK 18 tentang pelaksanaan Undang-Undang Ciptaker ya. Kemudian ada lagi PMK 244 tentang tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, keempat PMK ini itu disesuaikan, disempurnakan dengan PMK 81 ini untuk mengakomodir nanti pada saat Cortex Go Live di 2025 ini. Oke, jadi ada 4 PMK yang di dalam klaster pembayaran ini. Betul, ada yang disesuaikan. 242, 244, 187 dan 18 nih. Oke, kita nih bahas satu-satu nih yuk. Karena ada 4 nih PMK-nya. Kita mulai mungkin dari PMK 242 nih. Apa aja sih penyesuaiannya nih, Mas? Iya, dari penyesuaian yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Sadi ya, kita masuk di PMK 242 nih yang terdampak atau harus melakukan penyesuaian ya. Nah, di pokok-pokok perubahan di PMK 242 ini ada beberapa ya tentang jatuh tempo pembayaran ya. Sarana pembayaran pajak, kemudian juga ada deposit pajak kita kata Mas Aldi yang baru nih. Deposit pajak dan pembayaran dengan mata uang asing. Ada juga pemindah bukuan, termasuk juga adanya pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Mbak Dewi, seperti itu. Berarti cukup banyak ya diatur di dalam PMK 242 ini dan tentunya nanti akan ada penyesuaian nih. Iya, betul. Nah, penyesuaian ini salah satunya mungkin apakah terkait jatuh tempo pembayaran nih Mas gitu. Apakah tetap sama atau ada perubahan, ada penyesuaian? Nah, ini ada penyesuaian nih di PMK 81 ini tentang jatuh tempo pembayaran. Kalau sebelumnya kan ada beberapa pasal yang jatuh temponya di tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, ini di PMK 81 disesuaikan. Ini tujuannya sebenarnya untuk agar kita nih mengingat nih. Jadi sama
Jadi kita nggak bingung tanggal berapa nih jatuh tempo. Jadi disamakan. Memudahkan kawan pajak ya. Betul. Bagi kawan pajak dan juga bagi kita ada jalur pajak. Ya, kita juga bisa saling mengingatkan. Betul. Gitu. Jadi disamakan itu tanggalnya tanggal 15 bulan berikutnya jatuh tempo. Yaitu betul. Nih 15 bulan berikutnya. Betul. Yang meliputi pasal PPh pasal 4, pasal 15, 21, 22, 25, 26 dan seterusnya. Dan juga ada PP pasal 25 yang tentang pelaporan yang tadinya masuk pada akhir masa pajak terakhir, ini juga disama tanggal 15 bulan berikutnya. Seperti itu Mbak Dewi. Berarti terdapat kelonggaran ya, ada yang tanggal 15 ya tadinya 10 jadi 15. Relaksasi 5 hari sampai 15 hari. Oke. Berarti cukup membuat kawan pajak jadi mudah mengingatnya. Iya, betul. Nah, kalau tadi udah disebutkan juga nih, ada terkait deposit pajak di dalam PMK 242 ini nih. Itu gimana nih Mas detailnya terkait deposit pajak ini Mas Adi? Iya. Jadi gini, selain tadi disebut Mas Dodi ada kayak single tanggal jatuh tempo ya, dia tanggal 15. Dia tanggal 15. Jadi kita kasih semacam relaksasi dari yang awalnya tanggal 10 jadi tanggal 15, kemudian untuk tanggal 25 PP tertentu dari awalnya akhir bulan jadi tanggal 15 bulan berikutnya itu relaksasi. Ya kelonggaran lah buat wajib pajak, mungkin bisa untuk mengatur apa ya, cash flow-nya mungkin ya buat itu ya 5 sampai 15 hari. Nah, selain itu kemudahannya itu ada lagi deposit pajak. Deposit pajak ini emang fitur baru, hal yang baru banget ini. Hal yang baru di PMK 81 dan nanti di aplikasi Cortex yang akan go live nanti. Nah, deposit pajak ini sebenarnya bertujuan untuk mengurangi risiko wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pajak. Jadi kalau keterlambatan pembayaran pajak kan nanti akan berimbas adanya sanksi administrasi. Nah, dengan adanya deposit pajak ini dia semacam pembayaran pajak di muka. Nanti atas pembayaran pajak di muka tersebut bisa kalau bahasa di PMK 81 bisa dipindah bukukan untuk melakukan pembayaran pajak apa saja gitu ya. Pengisian deposit pajak ini ada 3 cara Mbak Dewi. Ada 3 cara pengisian deposit pajak. Yang pertama adalah melalui penyetoran ya kayak SSP gitu ya, SSP atau membuat kode billing sendiri. Biasa. Betul, kode billing seperti biasa, kodenya 411611 ya, pasal 611100. Nanti ketika kita bayar itu kemudian itu otomatis masuk ke deposit pajak. Nanti di akun Cortex itu ada buku besar dari deposit pajak itu masuk ke situ. Nah, yang kedua bisa melalui pemindah bukuan. Kemudian yang ketiga itu berasal dari sisa kelebihan pembayaran pajak. Katakanlah wajib pajak ada SKPLB. Betul. Mendapatkan biasanya SKPLB. Kawan pajak di wajib pajak besar 2 sering ada SKPLB atau pendahuluan kah atau kayak itu SKPIB. Nah, setelah dikurangi dengan tunggakan, nah sisanya ini bisa wajib pajak tersebut masukkan ke deposit pajak. Jadi nggak dimintakan semua ya. Nggak dimintakan semua, betul. Bisa dipindah bukukan, jadi deposit pajak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ketika kita sudah melakukan deposit pajak, kita kan akan melakukan pembayaran nih. Deposit pajak ini akan kita bayar untuk membayar PPN. Deposit pajak ini akan kita lakukan untuk membayar PPh 21. Nah, tanggal pembayarannya itu yang mana nih? Apakah tanggal pada saat kita pindah bukukan untuk bayar 21? Apakah pada saat kita pindah bukukan untuk bayar PPN atau output atau unifikasi gitu ya? Nah, tanggalnya ini sesuai dengan dari mana deposit pajak itu kita dapatkan. Kalau misal deposit pajak itu kita dapatkan dari pembayaran, berarti tanggal pembayarannya adalah tanggal pada saat kita melakukan pembayaran deposit pajak. Misalkan kita deposit pajaknya tanggal 15 ya, itu adalah tanggal pembayaran yang diakui di pembayaran SPT-nya. Yang kedua adalah tanggal bukti PBK-nya apabila deposit pajak itu kita dapatkan dari pemindah bukuan. Yang ketiga adalah tanggal SKP KPP. Nah, SKP KPP ini dalam hal deposit pajaknya itu berasal dari sisa kelebihan pembayaran pajak yang mau kita depositkan.
Jadi dari hal-hal tersebut ya Iya. untuk bisa didepositkan Karena yang ya. bingung, wah kita udah deposit pajak, nanti yang diakui tanggal pembayarannya yang mana gitu. Iya. Nanti kawan pajak soalnya bingung, Pak. Nanti ketika kita lapor SPT dari deposit pajak pakai tanggal yang mana nih? Iya. Gitu. Lihat sumbernya ya, Betul, dari mana sumbernya ini. dari mana. Oke. Nanti Wah, ketika Go Live pun, ketika kita memiliki deposit pajak dan wajib pajak yang melunasi pembayaran yang terutang di SPT, baik itu SPT masa atau SPT tahunan, itu akan ada pilihan ingin membayar menggunakan kode billing atau menggunakan deposit pajak. oh ada pilihannya Betul. nanti ya. Oke, baik. Wah, menarik sekali nih tentang deposit pajak ini nih Mas Adi. Kemudian bagaimana nih kalau dengan sarana pembayaran lainnya nih? Apakah masih sama dengan aturan sebelumnya di PMK 242? Gimana Mas nih? Ya, Di kalau penyesuaian di klaster di PMK 81 ini. 4242 ini mungkin masih ada yang sama ya, dengan satu dengan menggunakan untuk pembayarannya dengan surat setoran pajak juga seperti dulu ya. Kemudian Sama juga di itu sini ya. juga ada materi untuk pembayaran materi atau juga sarana administrasi lain ya yang dipersamakan Oke. dengan surat setoran pajak. Di mana di sini ada sebelumnya terkait dengan biaya materai, sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pajak, yaitu seperti tadi yang sudah disampaikan dengan adanya bukti penerimaan negara, surat setoran billing dengan billing, atau juga dengan istilahnya surat setoran bea cukai dan pajak ya, SSCP ya, SSCP, dan juga dengan adanya pemindah bukuan seperti itu. Kemudian juga, nah ini ada yang baru lagi nih juga nih, dengan adanya pencairan dana SP2D. Tadi yang sudah disinggung sebentar, bila ada kelebihan pembayaran dari ada pembayaran tersebut sudah dialokasikan ke utang pajaknya, masih ada sisa. Nah, sisaan tersebut bisa dialokasikan ke deposit pajak, yaitu dengan pencairan dana atau SP2D. Itu sarana administrasi. Betul. Disamakan dengan SSP berarti ya. Betul. Seperti itu. Dan juga bukti penerimaan pajak lainnya seperti itu Mbak Dewi. Oke. Berarti nih Mas, apakah surat setoran pajak atau billing masih tetap bisa digunakan nggak ya nih ketika udah masa Kortex di Januari nanti? Masih bisa digunakan billing. Tadi ada beberapa yang sehingga untuk memudahkan pada wajib pajak ada beberapa sarana yang bisa digunakan ya kan. Salah satunya tadi ya setoran pajak ya kan, dengan pemindah bukuan segala macam, dan tentunya yang terakhir tadi sudah sampaikan Mas Asadi, yaitu dengan adanya deposit pajak. Jadi untuk menghindari adanya keterlambatan, kita menyimpan di deposit pajak. Jadi wajib pajak nggak usah khawatir lagi nih ada depositnya ya kan. Berarti untuk menghindari keterlambatan ini bagus banget ya. Karena tanggal yang diakomodir itu Mbak Dewi adalah tanggal saat dia melakukan pembayaran. Jadi bukan pada tanggal di mana dimasukkan deposit, bukan. Seperti itu. Iya. Kemudian di billing ini sebenarnya sama dengan aplikasi yang saat ini Mbak Dewi, billing. Cuman kan yang tadi Mas Dodi bilang bahwa Kortex ini adalah mengintegrasikan semua aplikasi ya. Jadi kalau wajib pajak sudah familiar dengan itu apa e-faktur, e-billing, e-bupot, itu semua akan jadi satu di Kortex ini. Nah, yang membedakan adalah kalau pada saat ini pembuatan billing itu hanya untuk satu transaksi pembayaran. Ya. Misalnya yang sedang existing sekarang misalnya gini. Wajib pajak dia memiliki 100 atau bahkan banyak 200 tunggakan pajak, 200 kohir, 200 ketetapan ya. Maka ketika dia akan melakukan pembayaran, dia akan membuat 200 SSP. Ya. Pada saat itu. Nah, untuk nanti di Kortex ke depannya, dia tidak perlu membuat 200 SSP ya, 200 bukti pembayaran, 200 sarana administrasi gitu ya. Dia hanya cukup membuat satu kode billing. Satu kode billing dengan total jumlah total seluruhannya, betul. Ini kalau pada saat kita sosialisasi Kortex Probis pembayaran kan, untuk membuat billing itu ada tiga cara ya. Tiga cara itu, yang pertama itu dia bisa lewat draft SPT. Jadi di Kortex itu kita tidak bisa lagi membuat misalkanlah PPN udah kita hitung manual kurang bayar 100.000. Nah, kita bikin dulu nih SSP 200.000. Nah, nggak bisa lagi. Udah nggak begitu ya. Udah nggak begitu. Dia jalannya adalah dari SSP udah terbit kurang bayar, di situ langsung terbit billing. Atau bisa menggunakan deposit pajak. Lanjut. Buat Buat kode billing saat itu juga setelah selesai draft Betul. SPT-nya ya. Yang kedua adalah dari daftar tunggakan.
Nanti di Cortex itu kita Iya, bisa iya, pilih iya. daftar tunggakan kita, pilih semua 1 2 3 misalnya sampai 200 kita pilih semua, terus kita terbitkan kode billing. Jadi cuma hanya satu kode billing. Oh, Nggak oke, 200 lagi, kebanyakan gitu ya. banyak banget 200. Nah, yang ketiga adalah yang tidak diakomodir di SPT dan ditunggakan. Itu ada namanya billing mandiri. Nah, billing mandiri itu contohnya seperti kita ingin melakukan penyetoran pasal 25 masa. Atau ketika kita akan melakukan penyetoran PPN BKP tidak berwujud atau PPN jasa luar negeri. Nah, itu menggunakan billing mandiri. Nah, sebenarnya sama dengan aplikasi sebelumnya, cuman yang membedakan adalah ya hanya tiga cara itu untuk membuat SSP. Dan dia bisa multi pembayaran gitu. Nggak satu-satu. Nah, kalau kita bikin kode billing nih, masa aktifnya kan kalau sekarang 30 hari. Berarti nanti di Cortex juga sama ya, 30 hari juga ya, Mas? Atau ada penyesuaian? Lebih singkat. Oke, karena 7 hari. gini Mbak Dewi, Gimana filosofinya kenapa dibuat 7 hari nih, Mas? Ketika kita sudah membuat SPT, di SPT itu nanti ada pay and submit. Pay and submit itu jadi ketika kita klik pay and submit itu sudah langsung terbit kode billing. Nah, SPT ini belum bisa kita betulkan. Sebelum billing tadi kita bayar atau billing tadi expired. Nah, expired itu 7 hari. Kalau expirednya makin lama 30 hari dia baru bisa membetulkan setelah expirednya 30 hari itu. Yang lamaan lebih kelamaan. Oke, makanya dibuat 7 hari. Oke, cukup jelas Mas. Nah, sekarang terkait pembayaran mata uang asing nih, karena kan di kawan pajak yang terdaftar khususnya di wajib pajak besar 2 ini kan banyak yang menggunakan mata uang asing ya. Nah, ini gimana nih Mas kalau untuk pembayaran mata uang asing? Ada perubahankah atau bagaimana? Sebenarnya pada dasarnya sama saja ya Mbak Dewi ya. Intinya sama saja. Jadi bisa menggunakan SSP atau sarana lain yang dipersamakan ya dengan SSP. Bisa juga menggunakan yang tadi sampaikan deposit pajak. Bisa juga dengan menggunakan deposit pajak. Jadi tentunya di sini yang menggunakan mata uang asing ini telah satu mendapat izin tentunya, mendapatkan izin. Betul, dengan pembukaan dalam bahasa Inggris dan menggunakan mata uang asing ya atau mata uang dolar Amerika Serikat untuk pembayaran pasal 25 atau 29 tersebut. Nah, kemudian pihak lain yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah pabean dengan memilih melakukan kewajiban pembayaran dan pelaporan. Dalam hal ini adalah contohnya adalah PPN PMSE ya dengan mata uang dolar Amerika Serikat atau seperti itu Mbak Dewi. Oke, berarti pada dasarnya tidak ada perubahan yang betul ya, Mas, sama. Ya? Hampir sama ya. Ini kita baru bahas tentang apa nih PMK 24. Masih ada di dalam PMK 81 ya. Sekarang nih terkait pemindah bukuannya nih, kan kawan pajak di wajib pajak besar ini yang mengajukan permohonan pemindah bukuan cukup banyak nih Mas gitu. Nah, apakah ada perubahan yang signifikan nih di PMK 81 ini terkait pemindah bukuan? Masih dalam PMK 242 juga ya ini ya. Gimana Mas ini? Coba. Nah, jadi kalau di PMK 81 ini sebenarnya terkait pemindah bukuan tidak banyak perubahan Mbak Dewi. Tidak banyak perubahan kawan pajak. Jadi hanya menambahkan fitur-fitur yang baru. Kayak tadi ada deposit pajak kan ya. Ketika deposit pajak itu sudah kelebihan, itu bisa dipindah bukukan. Nah, karena ada fitur deposit pajak, maka aturannya pun harus disesuaikan. Kemudian ada juga penyetoran di muka atas biaya materai. Nah, untuk biaya materai sekarang kan kita sistem melakukan penyetoran dulu, dapat kode itu kita masukkan di materai digital, baru masuk tuh. Nah, ketika ada kelebihan itu bisa kita lakukan pemindah bukuan. Nah, yang lainnya sih sama semua. Kemudian terkait pemindah bukuan itu ada lagi yang secara jabatan ya? Yang secara jabatan, yang secara ada yang secara permohonan, ada yang secara jabatan. Yang secara jabatan itu case apa ini Mas? Secara jabatan itu lebih banyaknya itu ya karena terkait deposit tadi Mbak Dewi. Misalnya depositnya itu masih nyisa gitu, masih nyisa itu bisa kita lakukan pemindah bukuan secara jabatan. Kemudian untuk apa sih? Untuk yang tidak dapat melakukan pemindah bukuan, itu yang baru itu adalah pemindah bukuan atas billing yang tidak diadministrasikan di sistem DJP.
kan ada billing-billing yang dibuat melalui e-billing DJP, ada betul. juga billing-billing yang dibuat melalui sistemnya Bea Cukai yang seperti Oke, SSPCP iya. umumnya seperti itu. Nah, yang bisa lakukan pemindah bukuan di sini adalah pemindah bukuan yang diadministrasikan di sistem billingnya DJP. Oke, sekarang berarti khusus untuk yang diadministrasikan oleh billing DJP Betul, melalui pemindah bukuan. betul. Berarti udah dipersempit berarti ini ya. Mas, Iya, ya, jadi sekarang Tentunya ya. dengan Untuk mata itu- uang yang sama nggak Mas Sedia? Betul. Mata uang Jadi- yang sama ya. Jadi tidak bisa kita memindah bukukan mata uang dolar dipindah bukukan ke mata uang rupiah ataupun sebaliknya. Oke, harus Jadi mata harus uang. dengan mata uang yang sama. Itu Oke, terkait pemindah bukuan. Baik, cukup jelas ini dan pemindah bukuan. Nah, kalau terkait dengan angsuran atau penundaan dan penundaan pembayaran pajak ini ada perubahan nggak nih, Mas? Kalau angsuran itu secara umum sama kayak angsuran kan untuk mengangsur atau menunda itu kan terkait dengan PP pasal 29 ya, SPT tahunan dan juga terkait tunggakan. Sama untuk dua hal tersebut biasanya yang diminta oleh wajib pajak. Kalau untuk PPh 29 ya sama paling lambat sebelum SPT jatuh tempo SPT. Kemudian tunggakan itu ya harus diajukan, kemudian harus menyampaikan semacam dokumen jaminan. Nah, yang membedakan adalah proses penyelesaiannya. Kalau dulu angsuran atau penundaan pasal 29 maupun utang pajak itu penyelesaiannya adalah 7 hari kerja. Nah, untuk di PMK 81 ini untuk PPh pasal 29 jangka waktunya adalah 3 hari, itu lebih cepat. Lebih cepat ya. Kemudian untuk utang pajak jangka waktunya adalah 7 hari sama. Yang beda hanya di angsuran atau penundaan untuk pasal 29. Pasal 29-nya yang lebih cepat ya, jadi lebih 3 cepat hari 3 kerja hari ya. kerja. Oke, baik. Itu regulasi penyesuaian PMK 242. 242. Nih kawan pajak nih. Sekarang kita lanjut lagi deh nih untuk regulasi yang selanjutnya nih. Yaitu mengenai mungkin PMK 187 yang pajak besar 2 ini juga 87. Coba ini Mas, gitu. 187 ya. Diajukan sama ya Mbak Desi. PPN atau PPN barang mewah, materai dan penjualan. Dan juga salah satunya adalah deposit yang telah disampaikan tadi, deposit pajak yang tidak digunakan lagi atau berlebih atau wajib pajak ingin memakainya. Itu bagaimana sih cara mekanismenya untuk wajib pajak pengambilannya seperti apa? Di Statul saya udah punya deposit banyak nih, gimana cara ngambilnya? Tentunya dengan mekanisme di PMK 187 tersebut. Jadi ya ruang lingkupnya tuh banyak Mbak Dewi ya yang seharusnya diatur, terutama ya betul kelebihan pembayaran pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor, kesalahan pemotongan pemungutan ya kan, terdapat kesalahan pemungutan bukan merupakan objek pajak, dan juga terdapat kelebihan pungutan pajak penghasilan terkait P3B. Jadi sebenarnya sih intinya hampir sama ya dengan sebelumnya, cuman di sini ada perubahan sedikit terkait dengan deposit pajak tadi. Seperti perubahan itu. Yang signifikan apa nih Mas di PMK 187 nih Mas? Mungkin yang lebih signifikan tuh dari penyelesaian penelitiannya Mbak. Betul. Iya, betul. Ini ya poin pentingnya ya. Karena tadi kan gak terlalu banyak perubahan ya. Gimana nih? Kalau di 187 tidak diatur kapan jangka waktu penyelesaiannya. PMK 187 itu. Jadi ya, jadi semacam tidak ada apa. Dan sekarang di PMK 81 disesuaikan penyelesaian maksimal 3 bulan. 3 bulan setelah permohonan diterima itu sudah harus terbit keputusan, baik itu menolak atau mengabulkan. Ketika mengabulkan akan terbit SKPLB, ketika menolak kita terbitkan surat pemberitahuan pajak yang seharusnya tidak terutang tidak diterbitkan. Nah, dalam hal setelah 3 bulan ini nggak ada nih, nggak ada keputusan nih, maka DJP harus menerbitkan SKPLB paling lambat 5 hari setelah jangka waktu itu terlewati. Kalau sebelumnya nggak ada ya, sebelumnya nggak ada terstate kodulnya udah 3 bulan ini harus ngapain? Apa harus diterbitkan SKPLB atau ditolak? Tapi di PMK 81 ini diatur 3 bulan selesai harus keluar terbit, apakah itu diterima atau ditolak. Berarti itu. Penyuluh pajak wajib pajak besar 2 ini dong yang luar biasa yang nanti akan menyelesaikan. Oke, baik itu terkait PMK 187. Kita langsung fast forward nih Mas untuk selanjutnya ke
terkait PMK yang mengatur imbalan bunga PMK 18 ya. 18. Betul. Gimana nih Mas? Ringkasnya gimana, apa nih yang disesuaikan, apa yang berubah, poin-poin pentingnya nih? Nah, sebenarnya kita sih nih, betul. Di LT2 Live ini kan kita juga terbatas waktu. Coba di ini apa Mas? Jadi untuk imbalan bunga ini sebenarnya hampir sama ya, penting? otomatis ada keterlambatan pengembalian kelebihan bayar pajak, keterlambatan penerbitan SKPLB, ya keterlambatan penerbitan SKPLB dalam terkait proses pidana, kelebihan bayar terkait permohonan keberatan banding PK yang dikabulkan atau sebagiannya, ya kan terlambat menerbitkan SKPLB-nya atau PLB-nya, kelebihan pembayaran pajak karena ada SK pembetulan seperti itu bisa diajukan ruang lingkupnya di PMK 18 ini. 18. Nah, sehingga pada yang membedakan dari PMK sebelumnya ada penyesuaian. Kalau di PMK sebelumnya ya itu diatur kalau imbalan bunga itu terbit pertama harus mengeluarkan ada SKPIB. Oke. Nah, kemudian urutannya seperti itu. nah, dari SKPIB SKPIB dulu. muncul juga adanya SKPPIB. Oke. Nah, di PMK 18 ini SKPPIB-nya itu dihilangkan. Oh, Jadi oke. setelah kita menerbitkan SKPIB, langsung menerbitkan SKPKPP seperti itu. Jadi dipotong ya. Dipotong. Jadi lebih cepat ya. Jadi nanti kalau kita nanti merujuk ke nanti kita terakhir ada mengenai kelebihan pembayaran itu sama. Jadi akan dipersamakan semua seperti itu. Jadi kita tidak bingung. Oke, Seperti itu dalam Kortek. Jadi administrasinya dipotong ya. Betul. Agak panjang ya. Distandarkan gitu. Oke, Distandarkan. Distandarkan ya. Kalau SKPLB, PLB itu produknya SKPKPP, Ah. PLB terbitnya SKPPIB. surat keputusan penghitungan pengembalian imbalan bunga. Nah, sekarang distandarkan semuanya SKPKPP. Dan itu juga diterbitkan dalam jangka waktu 1 1 bulan. bulan. Oke, Seperti berarti, itu. sama dengan aturan sebelumnya atau gimana nih Mas? Kalau jangka waktu sama. Sama ya. itu. Waktu sama. Jadi perlu penyesuaian sedikit aja mengenai mekanisme pembayarannya. Standarisasi lah distandarkan ke Iya. SKPKPP ya. Siap, Nggak ada lagi siap. SKPPIB. Ya, terakhir nih Mas, Ah. terakhir nih terkait berarti sekarang penyesuaian PMK yang keempat nih, Keempat. PMK 244. Tadi kan udah PMK 242, 242. 187, 18, sekarang 244 nih yang terakhir nih. Nah, Penghitungan pengembalian. Pengembalian. Betul. Penyesuaian apa aja nih Mas yang disesuaikan terkait PMK 244 ini Mas? Boleh yang highlight-nya aja nih Mas. Ya. Nah, secara umum tidak banyak berubah. Jadi tata cara penghitungannya itu sama. Kita dasarnya adalah produk lebih bayar, SKPLB, PLB, terus SKPIB ya itu produknya. Yang membedakannya adalah apabila masih terdapat sisa kelebihan. Nah, kan kalau defaultnya kan ketika ada SKPLB kita kita proses SKPKPP ada tunggakan pajak. Betul. Tunggakan pajak itu kan kita kompen. Nah, setelah kita kompen masih ada sisa nih Masih Mbak ada Dewi. sisa Sisa. nih. Ini buat apa? Nah, dengan persetujuan wajib pajak, sisanya itu bisa untuk membayar hutang pajak WP lain atau dimasukkan ke tadi deposit pajak. Oh, yang menu baru itu tadi. Iya, ya. apakah serta-merta Oke, itu oke. pas serta-merta masuk deposit pajak? Iya, ada Iya. lebih kita masukin yuk gitu. Enggak, itu tetap harus Ternyata ada secara aturan persetujuan. persetujuan. Jadi Oke. dari DJP dari KPP akan mengirimkan surat konfirmasi. Surat konfirmasi ke wajib pajak tersebut apakah sisa lebih ini mau dimasukkan deposit pajak atau untuk membayar pajak ke utang pajak wajib pajak lain. Nah, apabila setelah kita berikan surat permintaan konfirmasi itu si wajib pajak belum tidak menyampaikan respon, tidak merespon, maka ya itu kita lanjutkan ke SKPKPP, kita kembalikan ke wajib pajak. Oke. Jadi bisa dibalikan defaultnya semuanya ya. Bisa dibalikan hasilnya. semuanya. Oke. Defaultnya kita balikan semua kalau misalnya tidak ada respon. Betul. Dari Jadi surat tapi pemberitahuan. secara proses tetap kita harus kasih konfirmasi ke wajib pajak Konfirmasi dulu. dulu. Ini mau masukkan deposit pajak nggak atau mau untuk membayar utang wajib pajak bersedia lain. atau tidaknya Iya. ya. Kalau dia tidak ada Oke. respon ya kita terbitkan SKPKPP. Oke, siap. Terima kasih banyak nih, aduh Mas Dodi, Mas Adi Iya. atas pembahasan mengenai PMK 81 tahun 2024 khususnya mengenai klaster pembayaran. Klaster pembayaran aja udah ada 4 PMK nih yang dibahas ya. PMK 242, PMK 187, PMK 18 dan terakhir PMK 244 nih. Udah setengah jam nih. Padahal tadi katanya ada berapa PMK Mas? Berapa ratus ya? Banyak Ada ya, 29
dan 3 29. KMK ya. Oke, KMK. baik. Halamannya yang banyak. Halamannya. Oke. Mengingat waktu yang terbatas, maka kawan pajak kita akhiri saja LTO 2 Live hari ini. Terima kasih banyak Mas Dodi, Mas Adi atas penjelasannya hari ini yang lengkap dan atas materi yang udah diberikan. Terima kasih juga kepada kawan pajak atas atensinya untuk menyaksikan LTO 2 Live hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Jangan lupa untuk ikuti terus LTO 2 Live episode-episode berikutnya. Melalui acara LTO 2 Live ini kita bisa sama-sama belajar dan menumbuhkan semangat untuk bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Karena pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama Mbak Dewi, kan pajak.